Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 881 Mitos menceritakan Siyu 5. Level legendaris, semua demigod dalam tim, seharusnya tidak menjadi masalah, bukan? Hanya saja dia merasa sedikit tidak nyaman kecuali dia mencapai tahap mythical. Namun, 7 tahun hanyalah waktu untuk kebangkitan mythical planet biru. Musuh eksternal mythical mungkin belum tentu turun dengan segera, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Sebagai pecundang dari Battle of Blue Planet, faksi alien mungkin telah membayar harga yang lebih mahal. Tentu saja, mungkin juga akan turun pada hari itu. Misalnya, jika sebuah planet tidak memiliki kekuatan penuh dari tatanan alam, apa yang akan ditelannya? Mungkin, ketika hukum dunia pulih, itu akan datang lagi. Singkatnya, yang terbaik adalah menerobos ke tahap mythical dalam 7 tahun, dan dia akan memiliki kekuatan pertempuran mythical terbaik. Siyu menetapkan tujuan kecil untuk dirinya sendiri. Kalau tidak, itu tidak akan aman. Pada saat itu, Siyu secara alami tidak bisa mengaku. Tidak ada bukti nyata. Namun, dia bisa berbicara omong kosong. Presiden Logan, apakah Anda ingat perangkat pemulihan fosil yang saya kembangkan? Kata Siyu. Ekspresi Presiden Logan sedikit berubah. Saat itu, saya mengatakan bahwa jika fosil purba dari era totem dapat dihidupkan kembali, maka fosil makhluk mitos dari era mitos mungkin dapat dihidupkan kembali. Meskipun tidak ada kasus yang berhasil sekarang, saya percaya bahwa selama kita menginvestasikan uang dan terus meneliti, menghidupkan kembali binatang surgawi dan mewujudkan makhluk mythical ke dalam era penjinak binatang mungkin tidak mustahil. Dan sekarang, maksudmu, ekspresi Presiden Logan terkejut. Ekspresi presiden dari asosiasi nasional lainnya, para arkeolog di tempat kejadian, dan legenda lainnya di ruang alternatif sedikit berubah. Di depan Siyu, susunan pemanggil ungu muncul. Saat dia memanggil, mantel penelitian putih yang dia kenakan berkibar tertiup angin. Ya, aku sudah melakukannya. Saya berhasil menggunakan fosil dari era mythical untuk menghidupkan kembali pantom mythical ke era modern dalam bentuk dewa mekanik. Waktu yang tepat dari mythical revival dianalisis olehnya. Pada larik ungu, tubuh putih seperti rusa perlahan muncul. Di tubuhnya, pola hijau memadat menjadi rambut seperti awan, memantulkan bayangan angin. Seluruh tubuhnya seperti perwujudan angin, dan kepalanya mungil, lembut, anggun, dan cantik. Makhluk ini adalah ras Kirin dari era mythical. Itu dikenal sebagai Wind Kirin dari 3 ras mythical di timur bersama dengan Dragon dan Phoenix. Saat ini, setelah melihat makhluk ini, sebagian besar orang yang hadir membuka mulutnya lebar-lebar. Mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Dia melakukannya. Siyu mengatakan bahwa dia melakukannya. Di kursi Dong Huang, kepala sekolah Feng, Lu Qinyi, dan yang lainnya memiliki ekspresi gembira, terutama kepala sekolah Feng. Dia berteriak dalam hatinya, "Lihat, ini adalah arkeolog Dong Huang. Konyol. Bagaimana ini mungkin?" Mekanik legendaris Shen Feng, Z, adalah orang pertama yang tidak mempercayainya. Dia tidak percaya bahwa perangkat pemulihan fosil bahkan dapat menghidupkan kembali binatang suci. Itu bahkan membuat legenda mekanik Shen Feng sangat cemas sehingga dia langsung merobek ruang angkasa. Sama seperti Glory Hero King barusan, ia turun ke tempat kejadian dan mengamati Wind Kirin ini dengan sungguh-sungguh. Kamu bilang itu dihidupkan kembali dari fosil mythical, jadi level rasnya saat ini adalah. Legenda mekanik Shen Feng menatap Wind Kirin dengan tatapan membara. Lebih dari 20 juta titik energi harus menjadi keadaan normal tingkat raja. Tingkat energi ini tidak cukup untuk mengejutkan mekanik legendaris Shen Feng. Dia juga bisa dengan santai memodifikasi bentuk kehidupan mekanis tingkat raja dengan keadaan normal yang melebihi 20 juta poin energi. Yang lebih membuatnya khawatir adalah level balapan Wind Kirin ini. Pada saat ini, Siyu sama sekali tidak menyangka mekanik legendaris Shen Feng tiba-tiba muncul. Jantungnya langsung berdetak kencang, tapi kemudian dia melihat langsung ke pihak lain dan berkata, sayangnya, itu tidak bisa dibandingkan dengan Wind Kirin yang lengkap. Ketika dihidupkan kembali, kekuatan yang diwarisinya sangat kecil. Keterampilannya sangat kurang, dan sama sekali tidak mewarisi keterampilan surgawi. Namun, waktu yang tepat dari mythical revival memang dianalisis dan dirasakan olehnya. Semua orang memandang Wind Kirin dalam diam. Itu,
seharusnya mendekati ras mythical, kan? Sama seperti bagaimana tingkat ras akan menurun ketika naga tiran kuno dihidupkan kembali. Jika dia ingin menghidupkan kembali binatang suci, tidak mungkin kekuatan rasial masih menjadi mitos melalui fosil. Di atas tuan tingkat tinggi, ras mythical semu seharusnya sudah cukup. Tapi meski begitu, itu sangat menakutkan. Memang benar, kebangkitan telah berhasil. Betapa menakutkannya teknologi pemulihan fosil. Pada saat ini, para arkeolog Shen Feng dipenuhi dengan penyesalan. Mereka tidak mengerti mengapa mereka tidak menghargai fosil. Siyu sebenarnya benar. Kebangkitan normal dari fosil binatang surgawi berarti bahwa ras kuasi mythical adalah penutupnya. Alasan mengapa Ling bisa berevolusi dan menerobos ras mythical bukan karena kebangkitan fosil, tetapi karena keahlian khusus kebangkitan mythical. Tanpa mythical revival, tidak ada wind blessing, jadi secara alami tidak ada ras mythical. Namun di tempat kejadian, ada juga orang yang mengerti, seperti mekanik legendaris, permaisuri elf, Presiden Lin, dan beberapa ahli lainnya. Mereka tahu betul. Ini adalah ras mythical nyata. Namun, ada banyak orang di sini. Sebelum mengetahui aturan turnamen dunia, informasi ini secara alami harus digunakan sebagai kartu truf. Dalam kompetisi dunia, jika Siyu menggunakan Wind Blessing, Z dan yang lainnya akan terkejut. Permaisuri Elf berkata pada dirinya sendiri. Jika Senior Z berpikir bahwa ini bukan bukti, tidak apa-apa. Saat kompetisi dunia dimulai, Anda dapat memverifikasinya lebih lanjut dari Lord World Tree. Lord World Tree seharusnya terbangun kali ini untuk menghadapi Mythical Revival yang akan datang. Jika Wind Kirin dapat merasakannya, pohon dunia, tiruan dari kehendak planet juga bisa. 7 tahun. Saya pikir nomor ini juga akan diucapkan oleh Lord World Tree. Sebelum kita mendapatkan verifikasi pohon dunia, kamu bisa berpura-pura bahwa aku tidak mengatakan apa-apa, kata Siyu sambil tersenyum. Dengan kata lain, jika dia memperoleh verifikasi dari World Tree, sumber daya mythical tidak akan kurang. Pada saat ini, melihat Siyu begitu percaya diri, berbagai legenda dan presiden memiliki ekspresi terkejut. Masih ada 7 tahun sampai Mythical Revival. 7 tahun kemudian, para dewa dan legenda akan memiliki kesempatan untuk menembus tahap Mythical. Retakan. Pada saat yang sama, ketika Siyu mulai berbicara tentang mitos, legenda merobek satu demi satu ruang dan tiba di tempat kejadian, menatap Siyu. Ketujuh legenda turun bersamaan, membuat para arkeolog yang hadir merasa sedikit tercekik. Mata mereka melebar. Informasi ini memang luar biasa. Raja Pahlawan Rongguang memandang Siyu dengan sungguh-sungguh dan melirik sumber surgawi legendaris mekanis. Jika kamu bisa mendapatkan verifikasi dari Lord World Tree, kamu pasti akan mendapat bagian dari hadiah untuk sumber daya mythical. Pada saat ini, karena legenda telah berbicara, para arkeolog dan presiden asosiasi lainnya secara alami tidak berani mendorongnya. Pada saat yang sama, mereka mengutuk mekanik mereka lagi di dalam hati mereka. Kenapa dia begitu cepat? Mereka masih belum bisa meniru teknologi pemulihan fosil Dong Huang untuk waktu yang lama. Itu sebenarnya bisa menghidupkan kembali hantu biologis dari era mythical. Para arkeolog yang hadir memandang Wind Kirin dengan mata cemburu. Melihat makhluk sempurna ini, pada saat yang sama, mereka memandang pemuda ini dengan ngeri. Tidak ada yang menyangka ramalan yang dia buat di konferensi mekanik Dong Huang beberapa bulan yang lalu akan diverifikasi dalam waktu sesingkat itu. Jika apa yang dikatakan Siyu tadi masih bisa benar, Siyu pastilah nama yang tidak bisa dihindari di masa depan di bidang arkeologi. Namun, setelah menjadi seorang utusan, Siyu tetap tidak ingin mengakhirinya. Dia masih ingin mengatakan sesuatu. Dia berkata, kalau begitu senior, saya akan melanjutkan. Semua orang tercengang. Ada, lagi, ekspresi Siyu tenang. Ini hanyalah permulaan. Ini hanya salah satu dari banyak informasi yang dia peroleh dari Qi. Selain itu, dia, Bugi, dan Ling belum menjelaskan alasan kehancuran era mythical. Juga, setelah Bugi berevolusi menjadi naga hijau dan bekerja keras selama sehari, dia dan Bugi akhirnya memasuki mimpi tentang fosil misterius itu. Mereka akhirnya melihat tubuh utama makhluk mythical ini dengan jelas. Melalui sini, mereka juga memperoleh informasi yang relatif eksplosif. Kalau tidak, mengapa dia begitu lemah sekarang? Bab 882 Arkeolog Legendaris 1.
Era mythical baru mungkin datang dalam 7 tahun. Tapi sebenarnya, aku lebih percaya bahwa ini palsu. Di tempat pertukaran arkeologi Glory World, Siyu pertama kali meramalkan waktu kebangkitan mythical sebelum berbicara di depan semua orang. Informasi yang baru saja dia sebutkan tidak hanya terbatas pada legenda negara-negara yang terjebak di level 9. Bahkan arkeolog dari berbagai usia di tempat kejadian sangat prihatin. Alasannya sangat sederhana. Jika ini benar, mereka sedang menyaksikan perubahan sejarah yang besar. Berbagai reruntuhan menunjukkan bahwa selama era mitos dan bahkan era totem awal, umat manusia tidak ada. Manusia tidak berhasil tepat waktu. Sampai sekarang, tidak ada satupun bentuk kehidupan tingkat dewa. Lalu, jika tahap mythical dihidupkan kembali, mungkinkah manusia melahirkan mythical beast tamer pertama mereka? Mungkinkah mereka mengenal orang ini? Semua orang menantikannya. Namun, kata-kata Siyu selanjutnya membuat semua orang terdiam lagi. Dia baru saja meramalkan waktu kebangkitan mythical, dan sekarang dia mengatakan bahwa harapannya palsu. Apa yang sedang terjadi? Semuanya, tolong lihat di sini. Siyu memasukkan sebuah chip ke perangkat teknologi di depannya. Detik berikutnya, sebuah gambar muncul di layar. Itu adalah dunia yang tandus. Di tanah tandus, sosok makhluk muncul. Semua orang menyadari bahwa sosok ini adalah binatang hantu mekanik, Wind Kirin, di samping Siyu. Atau lebih tepatnya, binatang hantu mekanik, Wind Kirin, terlihat persis sama dengan makhluk di tempat kejadian. Ini, arkeolog yang akrab dengan sistem binatang hantu mekanik dengan cepat menentukan apa ini. Itu harus menjadi kenangan mimpi dari fosil kuno. Ini adalah memori mimpi dari binatang hantu mekanik, kata Siyu. Seperti yang diharapkan, kata-kata Siyu menegaskan hal ini. Semua orang dengan cepat menemukan bahwa di tempat kejadian, ras Kirin, yang dikenal sebagai salah satu dari 3 ras mythical di timur, sebenarnya sedang melarikan diri. Itu terlihat sangat panik, seolah-olah ada keberadaan yang menakutkan di baliknya. Adegan berubah. Detik berikutnya, gambar makhluk yang mengejarnya muncul. Penampilannya tampaknya terbuat dari banyak spesies yang berbeda. Itu memiliki tubuh seperti semut ungu merah dan sangat besar. Setiap tangan dan kaki tampak seperti kaki naga. Pada akhirnya ada cakar naga yang tajam, dan wajahnya ganas seperti iblis. Di bawah matanya yang berwarna merah darah ada deretan gigi putih tajam dan air liur hijau. Di punggungnya, ada juga 4 pasang duri ungu merah tajam panjang dan besar, tampak sangat menakutkan. Bang, bang, bang. Melihat gambar menakutkan makhluk ini yang sangat tidak terkoordinasi, banyak orang merasakan ketidaknyamanan fisiologis dan jantung mereka berdetak kencang. Tuhan, apa ini? Seorang pria tua arkeologi berambut kuning bergumam. Ini adalah pertama kalinya dia melihat makhluk yang tidak nyaman seperti itu. Itu, sedang mengejar Wind Kirin. Mekanik legendaris Shen Feng tertegun. Jika ini adalah ingatan mimpi fosil, maka Wind Kirin dalam ingatan mimpi itu pasti ras mythical yang nyata. Itu jauh lebih lengkap daripada kebangkitan Siyu. Namun, bahkan makhluk seperti itu, makhluk dengan latar belakang ras mythical, sebenarnya dikejar. Lalu apakah yang mengejarnya? Juga binatang suci. Makhluk ini disebut cacing luar angkasa. Ini adalah spesies invasi yang sangat menakutkan bagi planet kehidupan lainnya. Mereka terlahir dengan keterampilan semu, yang mengandung hukum melahap. Mereka dianggap ras mythical, seperti naga, phoenix, dan kirin, ras mereka secara keseluruhan adalah ras mythical. Namun, dibandingkan dengan ras mythical lainnya, cacing langit berbintang, memiliki karakteristik yang menakutkan seperti makhluk sejenis serangga lainnya di planet biru kita. Artinya, kemampuan reproduksinya sangat kuat. Mereka memiliki makan yang kuat. Mereka dapat dengan cepat mencerna makanan dengan tingkat energi yang sangat tinggi melalui keterampilan melahap. Bukan tidak mungkin mencerna mayat ras mythical lainnya dan binatang surgawi sebagai makanan. Hal yang paling menakutkan adalah setelah mereka memakan binatang dewa, mereka juga dapat menyelesaikan evolusi mereka dan menampilkan keunggulan spesies lain di tubuh mereka, yaitu untuk mengoptimalkan ras mereka. Selain itu, mereka juga dapat menyimpan nutrisi yang mereka makan di dalam tubuh mereka dan melakukan reproduksi generasi berikutnya, membiarkan cacing langit berbintang, generasi berikutnya mewarisi manfaat dari makhluk yang mereka telan. Dapat dikatakan bahwa
Akhir dari era mythical sampai batas tertentu karena cacing luar angkasa. Era yang sangat mempesona dihancurkan oleh atribut terlemah dari dunia modern kita. Siyu memandangi banyak legenda yang belum pergi, dan pada presiden dari berbagai negara. Dia memandang para arkeolog dari berbagai negara dan berkata, menurut ingatan mimpi, Timur pada waktu itu jelas telah dirusak oleh Space Worm Rache. Bahkan ras Kirin Angin terpaksa terlibat dalam perang ras. Ini adalah perang antara predator dan makanan. Kebanyakan orang membuka mulut lebar-lebar. Mereka melihat cacing yang menakutkan di tempat kejadian dengan tak percaya. Apa? Ketika Siyu selesai berbicara, semua orang terpana oleh kemampuan rasial yang konyol dari apa yang disebut Space Worm ini. Bagaimana mungkin makhluk seperti itu ada? Legenda Shen Feng, Rongguang, Tujuh Pulau, Sue Yuan, Ming Hua, dan Ting Xiang memandangi makhluk di tempat kejadian dengan kaget. Tidak heran itu adalah spesies penyerbu yang sangat menakutkan bagi planet kehidupan lainnya. Kemampuan ini hanyalah musuh dari semua ras. Siyu berkata, tidak hanya itu, tetapi di era Mythical of Blue Planet, menurut ingatan mimpi Win Kirin yang tidak lengkap, ada lebih dari satu penyerbu, Space Worm Rache. Bab 883 Arkeolog Legendaris 2. Jika Space Worm adalah Devouring Worm of Life, maka ada juga Space Beast dari Devouring Law. Ia memiliki kemampuan untuk melahap hukum planet dan dapat mengubah bentuk kehidupan planet dengan hukum sempurna menjadi bintang mati. Mereka tumbuh dengan melahap kekuatan hukum. Ketinggian anaknya diukur dalam 10.000 meter. Seekor binatang kosmik lengkap bahkan dapat mencabut bintang dan bulan. Pada saat ini, sosok binatang besar muncul lagi di tempat kejadian. Itu menjulang ke langit dan memiliki tubuh batu merah. Dengan hentakan, tanah bergetar dan gunung-gunung bergetar. Medan sebuah benua langsung berubah. Ekspresi semua orang berubah. Meskipun ingatan mimpi sangat tidak lengkap, saya menduga bahwa alasan mengapa kekuatan hukum di planet biru cacat mungkin karena invasi makhluk kosmik sampai batas tertentu. Ini bukan akhir. Segera, pemandangan berubah. Itu adalah dunia kotor yang dipenuhi kegelapan dan polusi, seperti jurang maut. Tidak ada jejak Blue Planet sama sekali di sini, seolah-olah itu beroperasi berdasarkan hukum lain. Selain binatang, Devourer of Life, dan Devourer of Laws, penyerbu Blue Planet pada waktu itu juga memiliki World Contaminating Beast. Mereka memiliki kemampuan untuk mengubah suatu bidang kehidupan, baik itu lingkungan atau kehidupan, menjadi ras mereka sendiri. Jika tujuan dari invasi, ras serangga luar angkasa, adalah untuk melahap kehidupan, menyelesaikan evolusi, dan bereproduksi, dan tujuan dari invasi, binatang luar angkasa, adalah untuk melahap planet, menghancurkan planet, dan tumbuh, maka tujuan dari kontaminasi dunia Beast adalah untuk mengubah planet kehidupan lain menjadi rumah baru yang cocok untuk kelangsungan hidup mereka sendiri dan menjajah seluruh langit berbintang. Laut Abis mungkin merupakan perwakilan dari faksi ini. Banyak arkeolog telah menduga jika mereka menghadapi musuh eksternal di akhir era mythical planet biru. Dan sekarang, saya dapat memastikan bahwa tidak ada kesalahan. Selain itu, mereka menghadapi penyerbu dari luar angkasa dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Saya tidak tahu apakah mereka berada di pihak yang sama, tetapi di era itu, kehidupan asli Blue Planet pasti mengalami pertempuran yang sangat tragis. Bahkan Blue Planet tertidur karena ini. Alasan mengapa saya tidak memiliki harapan untuk kebangkitan mythical 7 tahun kemudian adalah ketika Blue Planet mendapatkan kembali sumber daya kehidupan dan sumber hukum yang sangat besar dari era mythical, akankah penjajah dari luar angkasa menyerang Blue Planet lagi? Ekspresi Siyu sangat serius. Ekspresi semua orang berubah. Bahkan ekspresi mekanik legendaris dan Presiden Lin sedikit berubah. Sebelumnya, Siyu juga menyebutkan kepada mereka alasan penghancuran era mythical. Namun, tidak ada detail seperti itu sama sekali. Bahkan informasi rasial dari penjajah sangat jelas bagi Siyu. Sepertinya penelitian Siyu mungkin membuat kemajuan baru. Kemajuan ini tidak diragukan lagi sangat mengejutkan. Orang-orang Donghuang sangat mempercayai Siyu, jadi mereka secara alami tidak berpikir bahwa Siyu berbohong. Jika itu benar, jika penjajah yang telah dihancurkan di era mythical bisa turun lagi, planet biru saat ini pasti tidak akan bisa melawan. Termasuk manusia dan semua spesies lainnya, mereka akan menjadi makanan bagi Space Worms,
asalkan Space Worms menyukai makanan inferior mereka yang belum mencapai God Domain. Seluruh planet biru akan ditelan oleh binatang kosmik. Sekarang karena kekuatan pertempuran surgawi langka, mungkin tidak banyak bentuk kehidupan asli di planet biru yang dapat melindungi planet asal mereka. Ini terdengar jauh, tetapi ketika digabungkan dengan apa yang baru saja Siyu katakan tentang kebangkitan mitos, hanya tersisa 7 tahun, hati semua orang langsung berdebar, seolah-olah itu adalah hitungan mundur ke ujung dunia. Anak ini, wajah kepala sekolah Feng bergetar. Mengapa dia tidak memberitahunya sebelumnya tentang masalah sebesar itu? Sudah berakhir, akhir dunia. Dia belum memeluk keponakannya. Di sampingnya, ekspresi Lu Qinyi juga serius. Sulit membayangkan suasana hati Siyu yang berat ketika dia mengetahui hal-hal ini. Semua ekspresi arkeolog berubah, terpana dengan berita ini. Presiden dan legenda dari berbagai negara memiliki ekspresi bingung. Mereka memandang arkeolog muda ini, tidak tahu apakah yang dia katakan itu benar. Terlepas dari apakah musuh ini akan menyerang lagi di masa depan, saya pikir kita harus bersiap. Tentu saja, hal semacam ini hanya bisa diverifikasi dengan kenangan mimpi. Meskipun saya pikir itu cukup, itu menyangkut nasib seluruh planet. Ini layak diverifikasi lagi. Sama seperti batas waktu 7 tahun, sebagai klon yang dibagi oleh planet biru, pohon dunia pasti mengetahui hal ini. Turnamen dunia ini mengungkapkan sesuatu yang aneh. Mengapa hanya manusia dari 7 negara yang berpartisipasi di tahun-tahun sebelumnya? Dan kali ini, mereka membiarkan berbagai faksi yang bermusuhan pergi ke Inatella bersama. Pasti ada krisis yang akan mempengaruhi semua kehidupan Blue Planet. Itulah mengapa pohon dunia layak melakukan ini. Saya pikir masalah ini, termasuk 3 ras penyerang, juga dapat diverifikasi dengan pohon dunia, kata Siyu. Saat ini, hati banyak arkeolog menegang. Jika masih ada orang yang merasa bahwa teori bencana ini terlalu aneh dan tidak nyata, mengapa kebetulan terjadi di zaman mereka? Tapi sekarang, dikombinasikan dengan tindakan pohon dunia, mereka tidak bisa membantahnya sama sekali. Ya, kompetisi dunia ini mengungkapkan sesuatu yang aneh. Itu jelas pertanda bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Saat itu, mereka merasa bahwa orang yang berdiri di atas panggung bukan lagi seorang arkeolog biasa. Bagaimana dia bisa mengatakan ini dengan begitu tenang? Bab 884 Arkeolog Legendaris 3. Jika 2 hasil arkeologi yang disebutkan Siyu tadi diverifikasi, sistem pemulihan fosil akan menjadi penemuan terbesar. Siyu sendiri pasti akan menjadi arkeolog legendaris di masa depan. Kami juga akan memverifikasi ini dengan pohon dunia, kata Raja Pahlawan Rongguang dengan ekspresi serius. Saat ini, bahkan cara Valkyrie 7 Kepulauan memandang Siyu telah berubah. Dia tidak menyangka bahwa bocah cilik yang menyebabkan masalah di 7 pulau sebenarnya memiliki penemuan arkeologi yang luar biasa. Selanjutnya, saya ingin berbicara tentang informasi tentang faksi, binatang dunia terkontaminasi, ketiga dalam penemuan arkeologi yang disebutkan di atas. Pada saat ini, Siyu sama sekali tidak berniat turun. Semua orang tahu bahwa Laut Abis dikatakan berasal dari luar angkasa, tapi apakah ada kemungkinan tujuan mereka bukan hanya lautan, tapi juga daratan? Faktanya, dalam periode baru-baru ini, faksi ini telah mengincar Blue Planet lagi. 10.000 tahun yang lalu, di era Totem, sebuah meteorit jatuh dari langit dan mendarat di planet biru. Meteor seukuran kota jatuh di planet biru dan berevolusi menjadi bentuk kehidupan selama musim gugur. Setelah berevolusi menjadi bentuk kehidupan, bakatnya sangat menakutkan. Segera, ia memiliki kekuatan tingkat totem dan tidur di timur. 2000 tahun yang lalu, kekuatannya mencapai puncaknya. Itu menyebut dirinya Yun'an, memodifikasi ras Yun, dan mendominasi tanah timur. Ia menguasai hukum kutukan radiasi dari cedera yang tidak dapat disembuhkan. Kaisar legendaris kedua Dong Huang, Kaisar Wu, mati untuk membunuh Yun'an. Sejarah ini ditemukan oleh saya dan telah diedarkan di Dong Huang. Demikian pula, di barat, pohon kehidupan induk di daerah Tingxiang juga tercemar oleh sumber polusi yang tidak diketahui ke dalam pohon induk gelap. Sebagian besar elf jatuh ke dalam kegelapan. Meskipun kemudian, ras peri kegelapan, meninggalkan dan mengakhiri, pohon induk kegelapan, sejarah ini merupakan titik balik utama dalam sejarah Tingxiang.
Kehidupan yang mengandung kekuatan polusi kutukan ini memiliki kemampuan yang sama dengan penjajah laut abis dan era mythical. Bisakah dilihat bahwa mereka berasal dari faksi yang sama? Lebih baik mengatakan bahwa mereka berasal dari faksi yang sama. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Ini ditemukan oleh saya dan Lu Qinyi, arkeolog dari Donghuang. Dengan mengatakan itu, Si Yu mengeluarkan 2 potong daging gelap, sebotol kecil cairan hitam, dan daun hitam. Dia berkata, dari kiri ke kanan, ini adalah daging dan darah dari 2 jenderal tingkat totem dari klan Yun di bawah Dewa Yun'an. Mereka diperoleh dari perburuan Donghuang kami baru-baru ini, dan cairan dalam botol kecil adalah air laut yang mengandung kekuatan abis laut abis barat. Itu juga diperoleh dengan kecelakaan arkeologi saya. Adapun daun terakhir, itu adalah daun pohon induk kegelapan. Itu diperoleh oleh arkeolog Donghuang, Lu Qinyi, dari menjelajahi reruntuhan Tingxiang. Setelah penelitianku, ketiga kekuatan itu berasal dari sumber yang sama. Data penelitian akan dilampirkan nanti. Kamu juga dipersilakan untuk mempelajarinya bersama nanti. Setidaknya ini berarti faksi yang menginvasi Blue Planet tidak pernah berhenti menonton Blue Planet. Mereka sudah mulai bergerak. Banyak arkeolog memiliki ekspresi terkejut. Air laut-laut abis, daun pohon induk kegelapan, bagaimana mereka bisa menemukan hal seperti itu? Dibandingkan dengan era mythical, Si Yu merasa bahwa hal semacam ini adalah masalah kecil, tetapi dia juga berharap mendapatkan sumber daya legendaris tambahan. Namun, bagi para arkeolog ini, ada masalah besar yang membuat mereka semakin gugup. Ekspresi Valkyrie 7 Kepulauan dan Permaisuri Elf sedikit berubah. Mereka tidak menyangka bahwa ras Yun dan pohon induk kegelapan sebenarnya bisa terkait dengan penjajah laut abis dan bahkan era mythical. Pada saat ini, berbagai petunjuk menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Si Yu sebagian besar adalah kebenaran. Gu Fu, yang baru saja naik panggung, sudah mengalami ratusan juta perubahan pada ekspresinya. Dia benar-benar tenggelam dalam cerita Si Yu barusan. Baru sekarang dia menyadari bahwa apa yang Si Yu katakan adalah semua penemuan arkeologi yang tak tertandingi dan sangat berat. Jika dia mendapatkan konfirmasi pohon dunia dan janji legendaris Rongguang barusan, bukankah itu berarti sumber daya mythical sudah dipesan oleh anak ini? Para arkeolog lainnya juga tercengang dan menyadari hal ini. Semua orang ada di sini untuk hadiah sumber daya. Belum lagi para arkeolog, bahkan para presiden dan pakar legendaris dari berbagai negara memiliki perasaan yang halus. Alasan mengapa mereka mengeluarkan begitu banyak hadiah adalah untuk mendorong negara-negara berbagi informasi. Dari perkembangan saat ini, jika penemuan arkeologi seperti masa kebangkitan mythical, informasi tentang ras yang menginvasi dari luar angkasa, alasan berakhirnya era mythical, dan dimata-matai oleh sumber polusi faksi, dikonfirmasi, tampaknya tidak benar bagi Si Yu, yang telah memberikan informasi penting terkait era mythical dan masa depan planet biru, untuk tidak menerima hadiah dari 2 sumber mythical. Kecuali jika seorang arkeolog dapat mengatakan penemuan arkeologis yang lebih penting nanti, tapi, mereka merasa bahwa apa yang dikatakan Si Yu telah menyentuh langit-langit. Sekarang, semua orang juga mengerti bahwa sumber daya yang paling mahal telah dikunci oleh Si Yu. Kecuali jika Si Yu gagal dan penemuan arkeologisnya dibatalkan. Suasana hati semua orang tidak bisa membantu tetapi menjadi serius. Mereka langsung berharap penemuan arkeologi Si Yu akan terbalik. Itu bukan karena sumber daya mythical, tetapi karena jika memang demikian, mereka tidak harus menghadapi kemungkinan bencana. Mereka tidak ingin menghadapi bencana lain yang terjadi di era mythical di masa hidup mereka. Kemudian, saat semua orang berpikir bahwa Si Yu, pemuda yang mungkin menjadi arkeolog legendaris, akan turun, Si Yu dengan tenang mengeluarkan fosil lain. Bab 886 Malam Turnamen Dunia. Melalui ingatan Qi, Si Yu terus merusak era mitos di konferensi arkeologi. Dalam sekejap, konferensi arkeologi diselimuti awan gelap. Omong-omong, alasan diadakannya konferensi arkeologi ini adalah karena negara-negara tersebut merasa persaingan dunia ini sedikit aneh. Mereka merasa bahwa era mythical mungkin akan datang. Oleh karena itu, membiarkan negara-negara berbagi informasi yang diketahui. Mereka berharap untuk mengkonsolidasikan kebenaran melalui berbagai informasi. Namun, saat ini, Si Yu secara langsung tidak bisa main-main dengan semua orang. Pertemuan baru saja dimulai, dan Si Yu telah selesai menjelaskan tujuan pertukaran ini sendirian.
Apalagi membawa berita yang cukup eksplosif. Hanya ada 7 tahun tersisa sampai Mythical Revival. Pada saat itu, musuh eksternal yang telah mengakhiri era Mythical akan menginvasi Blue Planet. Negara-negara memikirkan penemuan arkeologi mereka dan terdiam. Dibandingkan dengan apa yang dikatakan Siyu, itu semua adalah detail yang tidak penting. Belum lagi era mitos, sebagian besar negara seperti Tujuh Pulau dan Tingxiang hanya membawa penemuan arkeologi dari era totem. Di antara mereka, sudah merupakan hasil yang sangat mengesankan bagi Sui Yuan untuk dapat memecahkan reruntuhan kosmik. Dan hasil ini hanyalah detail kecil dalam penemuan arkeologi Siyu. Dalam sekejap, para arkeolog ini bahkan tidak mood untuk menyaksikan persaingan dunia. Mereka hanya ingin mendapatkan verifikasi dari World Tree. Juga, apakah sistem binatang hantu mesin benar-benar konyol? Mereka melebarkan mata mereka dan melihat ke arah Earth Divine Dragon di arena dan Siyu di depan Earth Divine Dragon. Pada saat ini, saat Siyu memata-matai era mitos, para arkeolog yang mau mempercayai Siyu, seperti Dong Huang, sudah gemetaran. Para senior Biro 11 menelan ludah mereka. Beberapa arkeolog menghabiskan hidup mereka hanya untuk mengembalikan kebenaran sejarah. Di antara mereka, berbagai hal dari era Mythical tidak diragukan lagi merupakan pengejaran yang paling sulit. Dan sekarang, seseorang akhirnya berhasil mengintip. Meskipun bukan mereka, mereka juga saksi pertama. Belum lagi para arkeolog ini, bahkan para legendaris ini pun tergerak. Sumber surgawi, apakah ini nyata? Dewa pertempuran Snowfield mau tidak mau bertanya kepada sumber surgawi. Untuk Siyu mengatakan ini, itu pasti sudah diverifikasi oleh Dong Huang. Keenam legenda yang hadir tidak percaya bahwa kekuatan super seperti Dong Huang akan membuat kebohongan seperti itu hanya untuk dua sumber daya mythical dengan fungsionalitas rendah. Terlebih lagi, itu adalah kebohongan yang bisa diverifikasi dengan World Tree. Tentu saja, kata sumber surgawi. Jika itu arkeolog lain, dia mungkin ragu. Namun, Siyu berbeda. Sumber surgawi adalah salah satu dari sedikit orang yang hadir yang tahu. Win Kirin Siyu adalah binatang dari ras mythical yang telah menguasai keterampilan semi-ilahi. Ras mitos, tingkat raja. Hal konyol seperti itu sudah terjadi. Sebagai perbandingan, apa yang salah dengan memata-matai beberapa memori mimpi fosil dan memahami era mythical? Itu tidak mungkin keberuntungan. Selain itu, apa yang dibawa Siyu juga merupakan keterampilan kuaso divine tipe keberuntungan. Ini adalah putra keberuntungan sejati. Berbagai legenda yang hadir juga sangat serius. Karena jika benar, mereka juga akan menyaksikan momen penting dalam sejarah. Orang tingkat legendaris terlihat sangat kuat. Dalam satu era, level legendaris memang sangat kuat. Namun sepanjang sejarah Blue Planet, level legendaris hanya biasa-biasa saja. Tepat di kota Istana Naga, ada lebih dari 100 Dewa Naga tingkat setengah dewa yang meninggalkan patung Dewa Naga. Jika semua faksi dijumlahkan, akan ada yang lebih legendaris tingkat setengah dewa. Jumlah mereka tak terhitung jumlahnya, dan sangat sedikit yang bisa meninggalkan jejak dalam sejarah. Dan di antara begitu banyak legenda, sebagai anggota legendaris yang paling dekat dengan era mythical, para legenda yang hadir ini tidak tahu apakah mereka telah mengejar era terbaik atau era terburuk. Hanya itu yang harus kukatakan. Segera, Siyu akhirnya selesai berbicara. Tapi adegan itu terdiam. Sebelum legenda dari berbagai negara dapat mengatakan apapun, para presiden dan arkeolog secara alami juga tidak mengambil inisiatif untuk berbicara. Sebagai tuan rumah pertukaran arkeologi dunia ini, Raja Pahlawan Rongguang terdiam sesaat sebelum berkata. Terima kasih, Dr. Siyu. Karena penemuan arkeologi Anda, baik atau buruk, telah sangat mengubah nasib dunia ini. Di atas panggung, Siyu tersenyum dan berkata, lakukan saja bagianku. Bagaimanapun, impian masa kecil saya adalah menjadi seorang arkeolog. Adalah impian saya untuk mengubah nasib dunia ini melalui metode arkeologi. Selain itu, setelah turnamen dunia berakhir, jika penemuan arkeologi ini diverifikasi, saya bersedia untuk berbagi teknik kebangkitan fosil dengan aliansi 7 bangsa pada tingkat yang sama untuk mempromosikan gelombang arkeologi mythical di seluruh dunia dan membantu seluruh dunia untuk menyambut bencana yang mungkin terjadi selanjutnya. Apa? Saat Siyu selesai berbicara, ekspresi semua arkeolog yang hadir bergetar.
Presiden Asosiasi Negara-Negara seperti Shen Feng dan 7 pulau juga terkejut. Apa yang baru saja Xi Yu katakan? Dia bersedia berbagi teknologi pemulihan fosil dengan aliansi 7 bangsa. Negara-negara tersebut sudah lama menginginkan teknologi pemulihan fosil. Tapi Dong Huang tidak memberikannya kepada mereka. Tapi sekarang, saat Xi Yu mengatakan ini, ekspresi semua orang berubah. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa pencipta teknologi pemulihan fosil di depannya akan mengatakan hal seperti itu. Sumber surgawi, Presiden Lin, dan yang lainnya memiliki ekspresi tenang. Masalah ini sebenarnya adalah hasil diskusi Xi Yu dan yang lainnya. Jika bencana benar-benar akan terjadi, yang perlu dilakukan Dong Huang adalah dengan cepat meningkatkan kekuatan nasionalnya. Meskipun teknologi kebangkitan fosil bisa menjadi fondasi warisan puluhan ribu tahun kemudian. Bab 887 Turnamen Hawa Dunia 2. Namun, periode pembentukannya terlalu jauh. Selain itu hanya bisa menangani pertempuran totem biasa. Menghadapi perang mythical, itu pasti tidak berdaya. Mengapa tidak membagikannya dan, secara setara, mendapatkan sejumlah besar sumber daya dari aliansi 7 negara yang dapat meningkatkan kekuatan nasional Dong Huang sekarang? Misalnya, sumber daya mitos, fosil mitos. Tentu saja, yang terpenting adalah ambang batas teknologi pemulihan fosil terlalu tinggi. Terlepas dari pendiri Xi Yu, yang memiliki Bugi, Baby Ginseng, Qitong, dan Ling, kondisi orang luar untuk menggunakannya sangat keras. Bahkan dengan dukungan kekuatan otak terkemuka di Biro keempat Dong Huang, mereka tidak mengembangkan fosil setingkat dewa itu. Lagi pula, AI kelas atas ditinggalkan oleh sumber surgawi. Dengan kata lain, Pet Think Tank legendaris dari sumber surgawi membantu studi Biro keempat. Meski begitu, ada sedikit kemajuan. Pada akhirnya, mereka masih harus mengandalkan Bugi, yang telah berevolusi menjadi naga hijau, Xi Yu, yang memiliki kekuatan psikis tingkat maksimal, dan peningkatan keberuntungan Ling untuk memata-matai sebagian dari ingatan mimpi naga Dewa Bumi. Selain itu, mereka belum menghidupkannya kembali. Oleh karena itu, Xi Yu bahkan lebih yakin bahwa jika era mythical 7 tahun kemudian, lebih baik menggunakan teknologi binatang hantu mekanik untuk menukar lebih banyak sumber daya mythical untuk tumbuh lebih cepat dan lebih baik duduk di bas pertama era mythical. Selain itu, dalam menghadapi musuh eksternal, aliansi 7 bangsa menjadi lebih kuat. Hanya dengan begitu mereka dapat menghadapi musuh eksternal dengan lebih baik. Pada saat ini, para arkeolog ini tidak mengetahui rencana kecil Xi Yu. Bahkan jika mereka tahu, karena teknologi binatang hantu mesin melintasi era, semua orang pasti merasa bahwa nilai teknologi ini lebih besar dari segalanya dan sumber daya mythical. Mereka benar-benar baru saja melihat Xi Yu dengan binatang suci yang dihidupkan kembali dan bahkan hantu binatang buas. Dia bahkan memata-matai era mythical. Jika mereka bisa mendapatkan teknologi tertinggi di bidang arkeologi, mereka bersedia membayar berapapun harganya. Beberapa arkeolog memiliki penilaian yang berbeda tentang Xi Yu barusan. Kemudian, mereka memandang Xi Yu seolah-olah mereka sedang melihat dewa arkeologi. Struktur apa? Apakah yang kamu katakan itu benar? Kata-kata Xi Yu mengejutkan mekanik legendaris Shen Feng. Ya, Xi Yu mengangguk. Pada saat ini, para legenda dari berbagai negara, termasuk Valkyrie 7 kepulauan, yang awalnya tidak memiliki kesan yang baik tentang Xi Yu, menilai kembali Xi Yu. Mungkin ini adalah arkeolog murni. Hanya orang Dong Huang sendiri yang memiliki ekspresi aneh. Lagi pula, impian masa kecil pria ini adalah menjadi seorang arkeolog. Mengandalkan metode arkeologi untuk mengubah dunia adalah mimpinya. Mengapa kepala sekolah Feng, Lu Qinye, dan yang lainnya mengingat sesuatu yang lain? Bukankah impian masa kecil Xi Yu untuk menjadi pengumpan, mekanik, dan penjinak binatang? Di bidang arkeologi, bukankah Biro 11 menggunakan 10 juta yuan untuk merayu Xi Yu ke Biro dengan sukarela? Lupakan saja, itu tidak penting lagi. Bagaimanapun, tidak banyak posisi sekunder tersisa yang bisa menjadi impian Xi Yu. Awalnya, dalam menghadapi penemuan arkeologi Xi Yu, tidak banyak lagi arkeolog dari negara lain yang mengira bisa mendapatkan sumber daya. Pada saat ini, ketika dia mendengar bahwa Xi Yu benar-benar ingin berbagi teknologi mesin hantu binatang, mereka bahkan kurang berharap. Mereka mengerti bahwa konferensi arkeologi ini telah berakhir bahkan sebelum dimulai.
Siyu telah menyelesaikan pembunuhan itu. Jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, kedua sumber daya mythical mungkin akan langsung dibagi oleh Siyu. Nyatanya, beberapa sumber daya legendaris akan terbagi. Meskipun masih banyak sumber daya legendaris yang tersisa yang belum tentu semuanya diberikan kepada Siyu, mereka melihat ke arah Dong Huang. Belum ada arkeolog dari Biro 11 Dong Huang yang naik panggung. Apa yang baru saja dikatakan Siyu hampir merupakan penemuan arkeologisnya sendiri. Dong Huang adalah negara arkeologi terkuat. Mustahil bagi Siyu untuk menjadi satu-satunya yang membuat penemuan arkeologi besar. Oleh karena itu, mereka sudah bisa membayangkan betapa kejamnya persaingan yang menanti mereka. Memikirkan hal ini, para arkeolog ini terdiam. Untungnya, dibandingkan dengan sumber daya legendaris, mereka mengalami sejarah baru dan menyaksikan kelahiran dewa arkeologi. Perjalanan ini tidak rugi. Siyu ini juga harus berpartisipasi dalam kompetisi dunia, kan? Pada saat itu, bahkan para legenda mengakui bakat arkeologi Siyu. Dewa Perang Snowfield, Fader, bergumam. Ada banyak reruntuhan mitos Inatella. Sebagai kartu truf dunia arkeologi Dong Huang, mustahil bagi Siyu untuk tidak menjelajahinya. Ya, sumber surgawi mengangguk. Dari fluktuasi susunan pemanggilannya barusan, dia masih level 6 Bistamer. Bahkan jika seperti yang dikatakan Z, dia mengontrak seorang penguasa di atas levelnya. Masih terlalu sulit dan berbahaya untuk berpartisipasi dalam kompetisi dunia. Sumber surgawi, selama kompetisi dunia, saya akan meminta kontestan kami untuk menjaganya. Di level legendaris, mereka semua adalah orang pintar. Dewa pertempuran Snowfield mengerti. Dia tahu bahwa meskipun Siyu telah menjanjikan teknologi binatang buas mekanik, kata, setara, sebenarnya sedikit skemi. Itu sangat subjektif. Itu semua tergantung mood Dong Huang. Pada saat ini, semakin baik hubungannya dengan Dong Huang dan Dr. Siyu, semakin kecil harga yang harus dia bayar. Bagaimana dia bisa lebih dekat dengan Dr. Siyu dengan cara yang paling sederhana? Dengan kekuatan Siyu, berpartisipasi dalam turnamen dunia benar-benar sedikit sulit di mata para legenda dari berbagai negara. Jika dia ingin menjelajahi reruntuhan, dia mungkin harus mengandalkan orang lain untuk melindunginya. Jika ada kesempatan untuk menyelamatkan hidup atau bantuan Siyu, mereka mungkin dapat memuat secara gratis teknologi binatang hantu mekanis. Sumber surgawi. Dia tidak ingin mengatakan apa-apa. Jaga Siyu. Apakah itu mengacu pada cara pamer dengan merawat Siyu? Apakah mereka mencoba menangkap peluang? Bab 888 Turnamen Malam Dunia 3. Siyu mengikuti rencananya dan berpartisipasi dalam konferensi arkeologi. Kemudian, dia kembali beristirahat. Dia benar-benar lelah. Untuk mempelajari fosil Earth Divine Dragon, dia telah menghabiskan banyak energi kemarin. Selain itu, dia telah menerima beberapa ingatan dari era mythical melalui tetesan air ingatan. Siyu bahkan mengalami mimpi buruk kemarin. Dia hanya ingin istirahat sekarang. Tentu saja, dia pasti tidak akan melewatkan penemuan arkeologi negara lain. Konferensi arkeologi sedang berlangsung. Saat ini, para peserta dari 7 negara, baik itu kontestan turnamen dunia atau para arkeolog, secara alami telah tiba di Kerajaan Kemuliaan. Selain arkeolog dan kontestan, ada juga sejumlah besar penonton dari berbagai negara yang akan tiba. Penonton turnamen dunia. Penonton ini semuanya adalah kerabat, teman, pendukung, dan minat para kontestan. Ada juga beberapa orang beruntung yang menghabiskan banyak uang untuk mengajukan kualifikasi menonton pertempuran dari Asosiasi Dong Huang. Pada kompetisi dunia sebelumnya, selain jumlah peserta tertentu, World Tree juga memperbolehkan mereka membawa penonton dalam jumlah tertentu. Penonton ini berharap bisa segera melihat hasil pertandingan dunia tersebut. Pada saat ini, di Dong Huang, menjelang turnamen dunia, hampir 10.000 penonton telah berkumpul. Di antara mereka, Siyu mengenal banyak orang. Panda senior dan putrinya, gadis bertelinga binatang, dan yang lainnya semuanya ada di sini. Bahkan Bistamer jenius dari generasi baru Dong Huang, Yin Zhengfan, Yu Su, dan yang lainnya, serta para jenius dari urutan 11 hingga 100, ingin pergi ke Inatella untuk menonton pertempuran dan menebus kegagalan mereka, dinominasikan. Adapun barisan yang mengawal tim penonton ini juga cukup mewah. Selain legenda laut tirani dan ahli pertempuran laut lainnya,
ada juga Dewa Naga dari kota Istana Naga dan beberapa Raja Naga. Untuk melindungi Siyu, sebagian besar Raja Naga di kota Istana Naga juga datang untuk menyaksikan kompetisi dunia sebagai penonton Donghuang. Meski tidak mengikuti kompetisi dunia, tidak menyurutkan niat mereka untuk datang menyaksikan kehebohan tersebut. Saat ini, di ruang reruntuhan besar Inatela, penonton Donghuang yang datang paling banyak membahas insiden naga hijau beberapa hari yang lalu. Bahkan ada seorang ahli seperti legenda Laut Tirani yang bertanya kepada kota Istana Naga apakah dia tahu sesuatu, tetapi jawaban yang dia peroleh adalah bahwa mereka tidak tahu apa-apa. Naga hijau. Saat itu, Yang Mulia Kaisar Wu memiliki 4 hewan peliharaan yang masing-masing berevolusi menjadi 4 binatang suci, naga hijau, burung vermilion, harimau putih, dan kura-kura hitam. Namun, mereka semua gagal. Meskipun mereka juga bisa disebut ras mythical kuasi dan sangat kuat, mereka tidak bisa mengembangkan keterampilan iman yang bisa beresonansi dengan alat iman naga hijau. Jika itu berhasil, saya percaya kartu truf terakhir Yang Mulia Kaisar Wu bukanlah binatang pemakan besi Dewa Iblis, tetapi mereka. Senior Ji Mengzu dari era Kaisar Wu memberitahu Panda Senior dan yang lainnya tentang kesulitan untuk berevolusi menjadi naga hijau. Itu adalah tujuan yang bahkan Kaisar Wu tidak capai melalui sumber daya mythical. Oleh karena itu, sangat sulit bagi Ji Mengzu untuk membayangkan bahwa seseorang benar-benar beresonansi dengan peralatan iman naga hijau di Donghuang. Sangat kuat, siapa sebenarnya itu? Senior Panda Lin Xiuzu menghela nafas. Semua orang sangat bingung. Bahkan Dewa Naga tidak terkecuali. Setelah menerima berita dari Raja Naga Laut dan yang lainnya, dia juga melihat ke langit berbintang dan memikirkan siapa itu. Ini sebenarnya sangat buruk. Di wilayah kota Istana Naga, sebenarnya ada sekelompok naga yang percaya pada naga hijau. Sebagai dewa fiksi, jika naga hijau benar-benar dipercaya dan menjadi roh dengan potensi, bahkan Dewa Naga merasa bahwa dia lebih rendah. Jika makhluk yang berevolusi menjadi naga hijau ini ditujukan ke posisi dewa-dewa naga di kota Istana Naga, Dewa Naga khawatir mungkin akan ada badai darah lagi. Saat ini, kekuatan ketujuh negara sedang berkumpul di laut terluar Pulau Inatela. Selain ketujuh negara tersebut, faksi negara totem juga tiba di dekatnya saat turnamen dunia semakin dekat. Dari hutan malam gelap, Kekaisaran Naga, bangsa iblis, lapangan salju Arktik, laut tak terbatas, pengadilan Void, dan hampir 10 faksi tingkat demigod. Dari bangsa rubah surgawi, bangsa pohon surgawi, bangsa Yamata, bangsa kera raksasa, dan hampir 100 negara totem normal lainnya menanggapi turnamen dunia dan tiba di Inatela. Faksi-faksi ini sebenarnya hanya sebagian dari faksi kehidupan di planet biru. Lagi pula, masih banyak faksi yang tidak menanggapi turnamen dunia karena tidak ada manusia. Bersama-sama, skala partisipasi faksi-faksi ini bahkan lebih besar daripada pertarungan totem terakhir. Namun, pada saat ini, faksi rumit dengan berbagai kontradiksi ini tidak memiliki gesekan apapun di laut luar Inatela. Ketenangan yang tak terduga itu seperti ketenangan sebelum badai. Setelah konferensi arkeologi berakhir, Siyu awalnya ingin lebih banyak beristirahat. Lagi pula, masih banyak hari sampai dimulainya turnamen dunia yang disebutkan oleh World Tree di awal. Dalam beberapa hari terakhir, setelah istirahat, ia berencana untuk meningkatkan kontrol tanaman bayi ginseng sebanyak mungkin. Dia membuat perhitungan sederhana. Peluang mencapai transenden mungkin tidak tinggi, tetapi seharusnya tidak menjadi masalah untuk mendekat. Namun, yang mengejutkan Siyu, Pulau Inatela yang tersegel tiba-tiba terbuka. Cacing pohon hijau datang ke dunia luar satu demi satu. Mengenai cacing pohon hijau yang terlihat seperti cacing pusaran, baik itu 7 negara manusia atau negara totem, mereka tidak asing lagi. Ini adalah utusan dari belahan pohon dunia, atau bisa dikatakan tiruan dari pohon dunia. Setahun yang lalu, cacing pohon dunia inilah yang memberitahu negara-negara tentang kompetisi dunia. Saat ini, Inatela membuka dan utusan pohon dunia kembali. Jelas, pohon dunia memiliki informasi penting untuk diinformasikan. Siyu yang baru saja keluar dari reruntuhan dan hendak makan, langsung dipanggil oleh Presiden Lin. Selain dia, Ye Xing, Divine Bell, Lu Qinyi, dan 9 urutan lainnya juga dipanggil oleh Presiden Lin. Di ruang konferensi yang besar, Presiden Lin melihat ke 10 urutan di depannya dan berkata,
informasi terbaru adalah bahwa Pulau Inatela telah dibuka. Utusan Pohon Dunia keluar untuk mengirimkan informasi baru. Itu meminta semua orang untuk memasuki pulau. Ini akan mengumumkan aturan kompetisi dunia ini. Selain itu, karena jumlah peserta kali ini sudah melebihi ekspektasi, rencananya akan dilakukan penyisihan terlebih dahulu. Itu akan melakukan pendahuluan untuk Beastamers yang belum mencapai level 7. Sebelum kompetisi utama, itu akan menyaring para peserta dengan kekuatan tempur yang tidak memenuhi syarat. Dengan mengatakan itu, Presiden Lin memandang Siyu, Jifeng, Gao Xuan, Zhou Yun, dan yang lainnya. Siyu, utusan Pohon Dunia mengungkapkan isi pendahuluan. Kesulitannya tidak rendah. Bahkan kalian perlu bersiap. Itu akan menciptakan tiruan kehidupan elemental dengan kekuatan pertempuran dari penguasa kelas atas dan bertindak sebagai penjaga. Beastamer di bawah level 7 hanya dapat berpartisipasi dalam kompetisi utama dengan mengalahkan ini. Sebenarnya, ini juga hal yang baik. Mungkin itu artinya ada peluang besar di kompetisi utama. Mendengar itu, ekspresi Gao Xuan, Zhou Yun, dan yang lainnya berubah. Melawan penguasa kelas atas, ini adalah babak penyisihan. Bab 889 Nama Siyu. Hanya dengan mengalahkan bentuk kehidupan elemental dengan kekuatan penguasa kelas atas, mereka dapat melewati babak penyisihan dan berpartisipasi dalam kompetisi utama dengan legenda lainnya. Presiden Lin memandang Siyu, Jifeng, Zhou Yun, dan Gao Xuan, 4 kontestan yang perlu berpartisipasi dalam penyisihan. Siyu jelas tidak khawatir. Tapi sejujurnya, dia masih sedikit khawatir dengan 3 lainnya. Bahkan beberapa Beastamers legenda mungkin belum tentu menang melawan penguasa kelas atas, apalagi Beastamers level 6. Ini mungkin sedikit lebih mudah bagi Beastamer level 6 di negara totem yang telah mengontrak tuan di atas level mereka. Namun, Beastamer dari 7 negara sebenarnya jarang mengontrak hewan peliharaan di atas level mereka. Dengan kata lain, Jifeng dan yang lainnya harus menggunakan 6 raja dan bakat penjinakan hewan mereka untuk mengalahkan penguasa kelas atas. Beastamers level 6 biasa-biasanya memiliki gelar master terbaik dan untuk sementara bisa bertarung melawan tuan biasa. Bukan tidak mungkin bagi master top notch yang relatif kuat untuk membunuh tuan biasa, seperti Jifeng dari Donghuang. Tapi tuan-tuan terkemuka, ini adalah tantangan sulit lainnya. Batuk, batuk, batuk. Itu hanya pendahuluan. Apakah mereka harus begitu galak? Si kecil gemuk, Zhou Ming, yang telah mencapai level legenda, batuk kering. Ini juga biasa. Jika Anda bahkan tidak dapat melewati babak penyisihan ini, bahkan jika Anda bersaing dengan legenda negara totem, hidup Anda akan berada dalam bahaya, kata Ye Xing dengan ekspresi tenang. Ya, Presiden Ye memandang semua orang dan berkata, yang lebih menghibur adalah penyisihan akan berlangsung selama seminggu. Selama periode ini, setiap Beastamer level 6 dapat menantang tanpa batas. Tidak masalah jika kamu gagal sekali. Anda hanya harus lulus pada akhirnya. Selama periode ini, Donghuang akan menanggung sepenuhnya perawatan dan sumber daya pemulihanmu. Zhou Yun dan yang lainnya menghela nafas lega. Jika ada lebih banyak kesempatan untuk mencoba dan menguji dengan salah, itu akan baik-baik saja. Jika hanya ada satu kesempatan, itu akan menjadi kesulitan yang sangat besar. Bagaimana dengan kontestan legenda? Lu Qinyi bertanya. Jika Inatela membukanya sekarang, apakah itu berarti reruntuhan di atas dapat dijelajahi dengan santai? Presiden Lin berkata, informasi yang diungkapkan oleh World Tree Envoy terbatas. Yang paling penting adalah memberitahu kami kapan harus mendarat di pulau itu. Mungkin setelah semua peserta mendarat di pulau itu, akan ada penjelasan khusus. Selanjutnya, kalian pergi dan bersiaplah. Dapat dikatakan bahwa selain Siyu, Gao Xuan, Jifeng, dan Zhou Yun sedikit khawatir. Adapun Siyu, dia sudah memikirkan hewan peliharaan mana yang akan dikirim untuk bermain dengan penjaga babak penyisihan. 6 lawan 1. Tidak, meskipun aturan pasti memungkinkan semua orang untuk menyerang bersama-sama, untuk Siyu, setiap hewan peliharaan benar-benar memiliki kekuatan untuk mengalahkan tuan atas sendirian. Tidak perlu membicarakan Eleven dan Bugi. Bukan masalah bagi Baby Ginseng, Chitong, Susu, dan Ling untuk melawan penguasa kelas atas. Hanya saja dia masih belum mengetahui kekuatan wali itu. Adapun hewan peliharaan mana yang akan dikirim,
Itu tergantung pada apakah tuan kelas atas ini mencapai batas bawah kekuatan tempurnya atau batas atas. Sebagai contoh, batas atas adalah Dark Elven Prince Siyu yang ditemui, Flame Dragon King, dan batas bawah adalah Green Scarlet Dragon yang tidak memiliki kehendak penguasa. Kesulitannya sangat berbeda. Pada akhirnya, kita masih harus menunggu 7 hari. Setelah mendengar bahwa hanya Beastamers level 6 yang melakukan penyisihan, Divine Bell menghela nafas. Dia mengenakan pakaian kuno. Zheng Hai, Jiang Tianyang, dan Beastamers legendaris lainnya tersenyum. Cukup bagus memiliki lebih banyak waktu persiapan. Lu Qinyi memandang Siyu, dan Siyu juga merasakan tatapannya. Tatapan senior Lu sepertinya mengatakan bahwa ini adalah waktu demonstrasinya. Dia tahu betul bahwa pendahuluan ini bukanlah masalah bagi Siyu. Siyu telah mengalahkan Void Mantis tingkat penguasa di atas levelnya. Meskipun senior Void Mantis baru saja menerobos menjadi tuan, karena kelengkapan keterampilannya dan keunggulan atributnya, tidak masalah untuk mengatakan bahwa itu adalah tuan yang terkemuka. Meskipun di kompetisi dunia sebelumnya, tidak ada peralatan yang diizinkan, kekuatan pertempuran Bugi Siyu sangat berkurang. Tapi itu sebelumnya. Dia baru saja mendengar dari kucing permata bahwa Siyu telah mengontrak 2 tuan di atas levelnya. Salah satunya adalah Eleven, dan yang lainnya adalah Bugi. Mereka berdua sangat kuat. Meskipun Lu Qinyi tidak tahu persis seberapa kuat mereka, dia bisa membayangkan hasil pertempuran mereka ketika dia mengingat kembali kekuatan mereka di tingkat raja. Tentu saja, bahkan kucing permata yang telah melihat Eleven dan Bugi dengan matanya sendiri tidak menyadari keterbatasan mereka. Diperkirakan bahwa naga Dewa Hijau diubah oleh Bugi dengan naga imajinasi. Adapun Eleven, ia tidak menyadari bahwa ia telah sepenuhnya menyeberang ke ras mythical. Siyu, Lu Qinyi, kalian berdua tinggal. Setelah membiarkan semua orang bersiap, Presiden Lin akhirnya berbicara. Siyu dan Lu Qinyi awalnya berpikir bahwa Presiden Lin akan berbicara tentang reruntuhan Inatella. Namun, ternyata untuk menjelaskan pahala konferensi arkeologi. Pada awalnya, hadiah konferensi arkeologi diharapkan akan dikeluarkan dalam waktu 30 hari setelah konferensi berakhir. Dengan kata lain, 7 negara hanya akan mendistribusikan hadiah setelah turnamen dunia. Selama periode ini, mereka akan digunakan untuk memverifikasi hasil arkeologi dan berdiskusi di antara 7 negara. Namun, jika ada kesempatan, Dong Huang akan mencoba mengajukan hadiah terlebih dahulu. Misalnya, jika pohon dunia memverifikasi alasan penghancuran era mythical dan jika Blue Planet mungkin menghadapi musuh besar, Dong Huang akan mencoba untuk segera mengajukan 2 sumber mythical. Oleh karena itu, kalian berdua bisa memberitahu saya tentang sumber daya yang Anda butuhkan. Mungkin Anda dapat meningkatkan kekuatan Anda sedikit sebelum kompetisi utama dan menggunakan hadiah dari konferensi arkeologi. Di pihak Dong Huang, selain Siyu, Lu Qinyi dan para arkeolog lainnya juga memiliki penemuan arkeologi tentang era mitos dan era totem. Bab 890 Nama Siyu, 2. Misalnya, Lu Qinyi telah memecahkan reruntuhan mythical. Kebangkitan mitosnya dan kebangkitan mitos Siyu dapat dikatakan berasal dari kehancuran itu. Penemuan arkeologis terbesar yang diperoleh Lu Qinyi dari memecahkan reruntuhan ini adalah untuk membuktikan bahwa kekuatan dewa dapat diwariskan. Itu bisa diwariskan dari makhluk mitos ke makhluk transenden biasa. Kedua belah pihak tidak harus memiliki hubungan darah, ras mereka juga tidak harus serupa. Selama binatang dewa yang bertanggung jawab atas warisan cukup kuat, ia dapat mengubah kekuatan dewa menjadi kekuatan yang cocok untuk makhluk transenden lainnya dan mewariskannya. Penemuan arkeologi ini juga luar biasa. Itu membuat negara-negara lebih menantikan makhluk mythical, berharap untuk berteman dengan mereka. Jika mereka bisa mendapatkan warisan, mereka akan lepas landas. Oleh karena itu, meskipun tidak ada harapan untuk sumber daya mythical di pihak senior Lu, dia masih bisa memperjuangkan sumber daya legendaris. Saya tidak memiliki sumber daya legendaris yang membutuhkan kebutuhan khusus di sini. Angin, air, naga, phoenix, tumbuhan, semuanya baik-baik saja. Presiden Lin, Anda tahu situasi hewan peliharaan saya. Lu Qinyi tersenyum. Sekarang, Wind Demon Lion dan Courtyard Sprite miliknya telah mencapai level overload. Putri Duyung, Bunga Selir Kekaisaran, Iblis Badai, dan Phoenix Roh Hijau masih berada di tingkat raja.
Jika dia menginginkan sumber daya legendaris, pertama, dia bisa terus memperkuat hewan peliharaan tingkat penguasa. Mungkin dia bisa memperkuat mereka dengan kekuatan pertempuran dari penguasa kelas atas. Kedua, dia bisa memelihara tuan baru. Siyu, bagaimana denganmu? Presiden Lin memandang Siyu. Siyu berkata, sumber daya mitikal adalah hati beku abadi, mutiara jiwa, dan buah pohon dunia, kan? 2 dari 3. Presiden Lin tersenyum pahit. Maka orang ini harus memilih 2 dari 3. Biarkan aku berpikir. Buah pohon dunia adalah suatu keharusan, kata Siyu. Buah pohon dunia adalah sumber daya khusus elemen kayu. Itu bisa meningkatkan pemahaman hewan peliharaan dan memungkinkan hewan peliharaan untuk melatih keterampilan super hingga kemahiran transenden dalam waktu yang sangat singkat. Ini sebenarnya sangat berguna. Meskipun Siyu bisa menambah poin, ada batasnya. Misalnya, dia benar-benar tidak bisa menambahkan keterampilan semu saat ini dan tidak berani melakukannya. Bisakah dia menggunakan buah pohon dunia untuk meningkatkan kemahiran keterampilan semu? Selain itu, inti dari buah pohon dunia adalah untuk meningkatkan pemahaman. Melatih keterampilan tingkat rendah, menengah, dan tinggi juga efektif. Batas atas keterampilan non-rasial itu sangat tinggi. Jika dia menggunakan pemahaman buah pohon dunia untuk berlatih, dapatkah dia meningkatkannya dengan cepat? Mungkinkah lebih nyaman untuk mengembangkan domain pikiran jika dia memakannya sendiri? Singkatnya, sebagai sumber daya mitikal, pasti ada sesuatu yang unik tentangnya, atau bisa juga menjadi sumber daya evolusi untuk baby ginseng. Mereka berdua adalah pilihan yang bagus. Ya, Presiden Lin mengangguk. Dia tidak terkejut dengan pilihan Siyu. Tepat setelah itu, Siyu berkata dengan canggung, hati beku abadi, dan mutiara jiwa, sedikit skemi. Heart of Eternal Frost bisa memperkuat demigod berelemen es. Namun, waktunya mungkin dalam ribuan tahun. Penipuan yang luar biasa. Hewan peliharaan dengan pemahaman yang baik mungkin lebih cepat. Menggunakannya dengan buah pohon dunia, mungkin bisa dengan cepat menjadi setengah dewa. Tapi seberapa cepat itu? 100 tahun. Dekade. Lebih baik langsung menggunakan warisan reruntuhan Laut Biru untuk mengubah susu menjadi setengah dewa. 10 tahun sudah cukup. Atau meningkatkan poin akan lebih cepat. Itu tidak berguna. Siyu tidak menginginkannya. Mutiara jiwa bahkan lebih tidak berguna. Jiwa sisa mitos tidur di dalam. Tidak diketahui apakah itu teman atau musuh, tetapi tidak bisa dibangunkan. Meskipun dia bisa membiarkan Citong memotong dan menyerapnya melalui elemen roh, setelah menyerapnya, jika menembus ke tingkat totem, Siyu tidak akan bisa bertahan lagi. Itu tidak berarti banyak. Lebih baik pergi ke penjara bawah air kota Istana Naga untuk membunuh makhluk. Risikonya akan jauh lebih kecil. Lebih baik meningkatkan poin dengan mantap. Pada saat ini, Siyu menilai bahwa kemungkinan besar ada dewa yang selamat dari era mitos yang tidur di mutiara jiwa ini. Dia tidak akan mengganggu pihak lain. Lagi pula, dia masih memiliki Earth Divine Dragon dan Time Sprite untuk dihadapi. Oleh karena itu, untuk sumber mitikal kedua, Siyu memandang Presiden Lin dan berkata, saya ingin menggunakan buah pohon dunia, tetapi, hati beku abadi, dan mutiara jiwa tidak terlalu berguna bagi saya. Dong Huang dapat melamar yang mana yang lebih dibutuhkan. Saya tidak menginginkannya lagi. Siyu terkekeh dan berkata, tentu saja, Tuan, jika Anda merasa tidak enak, Anda juga dapat menukarnya dengan sumber daya mitikal yang saya butuhkan atau mungkin sumber daya legendaris. Presiden Lin, apa saranmu? Presiden Lin tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi dia juga harus berkonsultasi dengan saran Siyu. Saya pikir meskipun saya tidak tahu apakah sisa jiwa di dalam mutiara jiwa adalah teman atau musuh, dari kelihatannya, kemungkinan besar akan terbangun setelah mythical revival. Kita bisa mencoba bertaruh. Saya mengerti. Presiden Lin mengangguk. Adapun sumber daya legendaris. Siyu berkata, kayu, tanah, cahaya, angin, mayat hidup, api, air, dan es. Saya tidak akan menolak itu. Selama itu relatif normal. Ketika Presiden Lin mendengar bahwa itu akan disiapkan untuk baby ginseng, Citong, susu, dan Ling, tentu saja tidak ada masalah. Baiklah, kalian pergi dan bersiaplah juga. Siyu, jangan lengah. Siyu berkata, aku mengerti. Selain Dong Huang, kontestan tingkat 6 dari negara lain juga sangat khusyuk.
Misalnya, Karen kerajaan kuno Ming Hua, yang mengontrak Raja Banteng Besi dan pernah diledakkan oleh Si Yu di ibu kota iblis Dong Huang. 100 Dewa Bangsa Tujuh Pulau, yang pernah menjaga jalan Sang Juara, orang nomor satu di bawah generasi baru legenda yang telah diledakkan oleh Si Yu. Bahkan putri tertua keluarga Cahaya Bulan, dari bangsa Shen Feng, yang telah ditangkap oleh Si Yu, dan jenius mekanik nomor satu di bawah legenda yang telah diledakkan oleh Lu Bai, dengan satu tembakan. Mereka semua harus berpartisipasi dalam penyisihan.